Inilah perlunya gerakan terus-menerus menyadarkan umat Islam tentang pentingnya mereka bersatu, mereka berjamaah dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Naibul Imam Niabah Wonogiri beserta stafnya, yang kami hormati para rois beserta staf-stafnya, yang kami hormati kaum muslimin muslimat yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan yang tidak kalah penting, yang kami banggakan, para santriwan dan santriwati Wonogiri. Kita patut bersyukur karena di pagi hari ini sudah begitu banyak tausiah yang disampaikan dari para asatidz kita. Dari yang pertama Ustadz Wahyu, kemudian yang kedua dari Bapak Naibul Imam, dan banyak sekali masukan-masukan, pelajaran-pelajaran akhlak yang harus ditinggalkan, dan sudah sangat kenyang kalau kita katakan, kalau kita makan sebenarnya kita sudah apa? Kenyang. Banyak sekali pelajaran yang sudah bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Dan ini saya yang paling terakhir mengisi tausiah, yang biasanya kalau sudah yang paling terakhir itu biasanya sudah pada mulai capek, ngantuk betul, terutama yang menyampaikan ini juga masih ngantuk ini ya. Karena perjalanan dari Cilacap ke Wonogiri kurang lebihnya 6 jam naik motor, ngetril. Ya, kalau jenengan tahu gitu ya. Tapi sebelum saya sampaikan materi yang akan saya sampaikan, dan itu pun ada makalahnya ya sebenarnya. Tapi sebelum ke materi, saya mau nanya, kalau hari Ahad itu acara kebanyakan kita itu acaranya paling pas kalau hari Ahad itu apa? Kerja bakti. Sebenarnya yang paling pas kalau hari Ahad itu sebenarnya kegiatannya itu piknik aslinya. Betul kan? Iya, piknik. Kebanyakan kan kalau hari Ahad itu piknik. Entah ke taman, entah ke gunung, entah ke danau. Tapi yang perlu kita ketahui, pikniknya orang Islam itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama gratis.
Yang kedua bayar. Yang ketiga jenengan mati dulu. Yang keempat dengan amalan atau dengan rahmat Allah. Piknik yang pertama yang itu gratis, itu apa? Ida marortum bi riyadil jannah fartau. Jenengan kalau melewati taman-taman surga, maka fartau, mampir, bersimpuh, melu. Kemudian para sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, wama riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Halaqatud dzikr, yaitu halaqah zikir, atau ada yang menyebut majalisul ilmi, yaitu majlis ilmu. Ini gratis enggak? Bayar enggak? Enggak. Panas enggak? Tapi kalau yang di sana masuk ke kebun binatang, masuk bayar, harus bawa duit. Masuk lagi mau beli es, bayar. Kalau ini gratis. Tapi manusia kebanyakan tidak suka, tidak senang. Padahal ini adalah apa? Ya, ini pikniknya umat Islam. Yaitu apa? Majelis ilmu. Dan hari ini Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan harus bayar. Entah jual karangan, entah jual sawah, entah jual-jual yang lainnya lah pokoknya. Yaitu di mana? Ketika jenengan pergi ke Makkah dan Madinah. Karena Nabi menyebut dalam hadis, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Apa-apa yang di antara rumahku dan mimbarku, mimbar siapa? Rasul, itu adalah taman di antara taman-taman surga. Bukankah ketika kita ke sana itu jenengan harus butuh duit? Butuh uang? Sekarang berapa paket umroh ke sana? 35 juta ya. Itu kan harus jual-jual macam-macam itu. Itu dikatakan itu pikniknya umat Islam itu. Di antara rumahku dan mimbar Rasul itu adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian yang ketiga apa? Pikniknya umat Islam. Yang ketiga, jenengan mati dulu, tapi matinya harus husnul khotimah, lulus menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kalau jenengan lulus pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka ketika itu amalan-amalan baik jenengan itu datang kepada jenengan. Ya, yang menjelma dengan wajah yang putih, ya, baju yang putih. Kemudian dia akan mengatakan, saya ini adalah amalanmu. Yang kemudian Allah perlihatkan di dalam kuburnya setiap pagi dan petang, yaitu diperlihatkan apa? Taman surga. Itu sudah bergembira orang mukmin ketika itu di dalam kuburnya kalau sudah diperlihatkan ketika pagi dan petang dengan taman apa? Taman surga. Kemudian yang paling terakhir, tempat piknik atau bisa kita katakan yang terakhir rest area kita itu adalah apa? Yaitu surga. Dan ini perjalanannya masih sangat jauh. Baru dari alam ruh ke alam kandungan, lahir ke dunia. Baru dalam dunia ya.
Di ke surganya masih jauh enggak? Masih jauh. Ya, di alam dunia waktunya singkat. Masuk kuburan lewatnya kematian. Di sana pertanyaan malaikat mungkar, nakir, lulus apa Anda? Kemudian dibangkitkan, kemudian jenengan dihisap, kemudian ke padang mahsyar, kemudian jenengan apa? Dapat syafaat atau tidak? Kemudian melintasi sirat selamat atau tidak? Baru yang terakhir jenengan di neraka atau di, kalau sudah di surga berarti itu tempat yang paling ternyata perjalanan kita masih sangat jauh. Itu tempat piknik umat Islam yang sebenarnya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, itu hanya permulaan saja, biar enggak pada ngantuk begitu, ya. Kemudian pembahasan kita itu adalah tentang, kalau yang punya makalah ada ya, dosa yang menyebabkan azab kubur, ya, itu makalahnya aja. Tapi itu diringkas itu. Aslinya ini 6 halaman ya. Jadi ringkas. Ini dosa yang menyebabkan azab kubur ini, kalau yang punya kitab, ya, kitabnya apa ini? Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, Muhammad Ali Basam. Ya. Jadi kalau punya kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, hadisnya urutan ke-16. Ya, seperti itu. Coba kita lihat hadisnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dalam riwayat yang lain ditambahkan walakin kabir, begitu. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Dalam riwayat yang lain la yastabri'u minal baul. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Fa akhadha jaridatan rotbatan fashaqqaha nisfain fa gharaza fi kulli qabbin wahidatan. Faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? La'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa bahasanya radhiyallahu anhuma? Sering kita mendengar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Tetapi mengapa ini radhiyallahu anhuma? Kenapa? Karena bapak dan anak itu adalah sahabat. Ya. Dia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati biqabrain, 2 kuburan. Faqala, kemudian Rasul berkata, innahuma la yu'adzaban. Tidaklah keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah penghuni 2 kuburan ini disiksa karena perkara yang besar. Artinya 2 orang yang disiksa ini menganggap perbuatannya itu ternyata perbuatan yang menganggapnya remeh begitu. Bahkan dalam hadis disebutkan perbuatannya, dosanya adalah besar begitu. Amma haduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama yang disiksa karena tidak menjaga, tidak membersihkan, tidak berlepas diri dari air kencingnya. Karena apa, Pak? Air kencing. Waduh. Ya. Kayaknya sepele kok ya. Bentar ya. Apakah ini tidak menjaga air kencing ini dosa besar atau dosa kecil? Ya, ntar ada jawabannya.
Itu yang pertama. Wa ammal akharu, adapun yang lainnya, fakana yamsi bin namimah. Yang kedua yang disiksa karena suka adu domba. Suka apa? Adu domba. Maka kemudian Rasul mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua. Kemudian Rasul menancapkan ke kuburan satu, ke kuburan yang satu. Yang kemudian para sahabat ini sedikit agak aneh. Kemudian sahabat tanya, wahai Rasul, lima fa'alta hada? Rasul, ngapain jenengan apa? Ngambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, kemudian ditancap kuburan satu, tancap kuburan yang kedua. Rasul hanya jawab apa? La'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Semoga ya dua penghuni kuburan ini diampuni selama pelepah kurma ini masih basah. Ini yang kemudian tadi dipahami sama orang-orang sekarang, wah kalau begitu tanemin saja sudah di atas kuburan dengan sesuatu yang basah. Sing ora mati-mati, biar apa? Biar diampuni. Nah, kalau kayak gitu ntar orang kafir enak ya, nggak disiksa berarti ya. Nah, ntar kita luruskan tentang apa? Tentang perbuatan Nabi yang sedikit aneh ini. Ya, yang ditanyakan oleh siapa? Ditanyakan oleh siapa? Sahabat begitu. Maka dari hadis ini makna secara global, ya. Kalau dalam makalahnya tidak ada. Kalau dalam kitab saya ada ya. Saya bacakan. Makna secara global, maksudnya makna secara umum dari hadis ini, bahwasanya Nabi suatu ketika melewati kuburan dan bersamanya dengan para sahabat. Dan mungkin kita bertanya, tidaklah keduanya disiksa? Maksudnya kuburannya atau penghuni kuburannya? Nah, penghuninya yang dikubur, makbur yang dikubur di dalamnya. Karena ini bahasa-bahasa seperti ini, tidaklah keduanya disiksa. Ini kuburannya atau orangnya. Menyebutkan tempatnya, tapi yang dimaksud yang dikubur. Dalam Al-Quran pun ada yang bahasanya seperti itu. Was'alil qaryah allati kunna fiha. Tanyakan kepada kampung. Ada bahasa itu. Ya memang begitu bunyi itu Qur'annya. Hampir sama seperti ini. Keduanya disiksa, penghuni kuburan. Nah, ini kuburannya atau orang yang di dalamnya? Yang dimaksud orang yang di dalamnya. Hampir sama dengan perkataan Allah dalam surat Yusuf. Ya, was'alil qaryah. Tanyakan kepada kampung. Maksudnya apa? Penghuninya maksudnya. Ya, itu bahasa-bahasa Al-Qur'an juga sering seperti itu. Ya. Jadi ketika Nabi melewati kuburan bersama para sahabat, ternyata apa? Fakasyafallah. Allah memberikan penglihatan, membukakan, memberitahu, menyingkapkan kalau yang ada di dua kuburan ini keduanya sedang disiksa. Ya. Karena yang namanya perkara masalah siksa kubur ini kan manusia dan jin pun tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ini berarti apa? Rasul saja, manusia yang luar biasa, sebenarnya juga tidak tahu perkara yang hoib, kecuali apa? Kecuali memang diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang Allah mengizinkannya. Ya. Dan ini adalah perkara yang hoib tentang masalah siksa kubur. Ya, masalah siksa kubur memang yang bisa mendengar hanya apa? Hewan-hewan itu.
Ya, manusia dan jin tidak bisa apa? Nah, tidak bisa mendengar. Bahkan dulu saya pernah sampaikan ketika seorang jenazah yang itu jelek, ketika dibawa di atas apa ini? Kerandanya ngomong, saya mau dibawa kemana ini? Itu kalau dia teriakannya manusia mendengar, manusia pun akan apa? Kan semaput langsung. Ya, seperti itu. Dan ini hampir sama. Perkara masalah siksa kubur adalah perkara yang gaib. Ya, yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul hanya menjelaskan di dalam apa? Hadis-hadisnya.